tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Baik, selamat malam para upasaka upasika. Ya, sehat nggak? Kok jawabnya kok begitu? Kita melanjutkan pelajaran Abhidhamma Sanggaha kita. Ya, pelajaran malam hari ini agak sedikit rumit, ya. Tetapi kalau Anda berhasil memahami, Anda akan mendapatkan satu pengetahuan yang cukup berharga untuk pengetahuan yang memahami fenomena kehidupan, ya. Jadi saya yakin dengan apa yang sudah kita pelajari dari 1 tahun lebih yang lalu, ya, itu sudah sedikit banyak pasti sudah merubah pandangan-pandangan Anda tentang kehidupan, sudah merubah pandangan-pandangan Anda tentang diri Anda sendiri, ya, sudah merubah pandangan-pandangan Anda tentang reaksi-reaksi Anda, cara Anda menyikapi kehidupan, ya. Dan masih banyak lagi, saya percaya perubahan itu ada di dalam diri Anda. Kenapa? Karena paling tidak itu dulu yang saya rasakan juga, ya, pada saat saya mempelajari Abhidhamma itu. Cakrawala pandang saya tentang Buddhisme, tentang ajaran Buddha itu menjadi sangat luas sekali, gitu, ya. Dan tentu saja pemahaman yang seperti itu membantu meditasi kita, ya. Nah, kita malam hari ini akan mencoba untuk menganalisa objek, ya. Topik dari kelas malam hari ini adalah ikhtisar objek atau alambana sanggaha, ya. Jadi kita akan mulai mempelajari bahwa, ya, di dalam kehidupan ini ada subjek, ada objek, ya. Ada fenomena yang bisa menangkap objek, ada juga fenomena yang hanya bisa jadi objek tetapi tidak bisa menangkap objek. Ada juga fenomena yang double, bisa menangkap objek, pada saat yang berbeda dia bisa menjadi objek itu sendiri, ya. Rumit nggak? Enggak, ya? Paham, ya? Kita manusia ini kan hanyalah fenomena nama dan rupa, kan? Ya, nama itu adalah batin, yaitu gabungan dari cita dan cetasika. Kemudian rupa adalah fenomena materi. Ya, keduanya itu adalah fenomena yang sangat berbeda, ya. Kita memang belum mempelajari materi karena hanya nanti di bab ke-6 Anda akan belajar tentang topik ini, ya, tetapi pelan-pelan Anda sudah mulai berkenalan dengan apa itu materi, ya. Nah, apa yang kita sebut manusia hanya terdiri dari 2 fenomena tersebut, dan 2 fenomena itu mempunyai ciri yang berbeda sama sekali. Kenapa? Karena fenomena batin, fenomena mental atau nama itu bisa menangkap objek, ya. Dan di saat yang berbeda dia pun bisa menjadi objek itu sendiri, objek dari batin yang lain, objek dari fenomena mental yang lain. Fenomena mental bisa menangkap objeknya fenomena mental juga, itu. Sebaliknya rupa, materi adalah fenomena yang tidak bisa menangkap objek. Ya, kenapa? Karena dia sendiri adalah objek, dia tidak bisa menangkap objek. Ya, nah, Anda terapkan pemahaman seperti ini di dalam tubuh jasmani dan juga batin Anda, ya, karena sumber dari penderitaan, ya,
eh, saya pernah menyampaikan di bab pertama, dari semua kekotoran batin, dari semua belenggu ada satu kekotoran batin, satu belenggu yang apabila ini berhasil kita runtuhkan, maka secara bertahap belenggu yang lain akan runtuh satu persatu, kilesa yang lain akan runtuh satu persatu. Masih ingat nggak apa itu? Domino efek itu yang harus kita runtuhkan satu itu. Sakaya titik pandangan salah tentang identitas diri. Kita menganggap ada aku, ada diri, ada roh, ada nyawa, dan kita melekat pada keakuan kita. Inilah yang menjadi akhirnya sumber penderitaan. Nah, kenapa kita masih mempunyai pandangan salah tentang keakuan, tentang identitas diri? Karena kita belum berhasil memecah-mecah fenomena ini sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil, yaitu apa? Nama dan rupa, batin dan jasmani. Nanti nama Anda sudah berhasil memecah-mecahnya menjadi cita dan cetasika, rupa Anda belum. Nah, dengan memecah-mecah semua fenomena sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil, ya, maka kalau Anda sudah hafal dengan masing-masing dari karakteristiknya, sebawa lekanaknya, karakteristik alamiah dari masing-masing pecahan-pecahan tadi, maka akan mulai jelas terlihat ketidakkekalan dari apa yang kita anggap sebagai aku, diriku itu. Kita akan mulai, mungkin pada awalnya kita seolah-olah melihat seperti cahaya yang remang-remang. Oh iya ya, segala sesuatu anicca itu seperti itu. Apalagi kalau Anda meditasinya tekun gitu. Cahaya remang-remang ini menjadi semakin terang benderang. Oh iya ya, segala sesuatu anicca. Terus yang saya anggap sebagai aku, diriku itu yang mana? Tidak ada. Gitu ya. Tapi kalau Anda tidak berhasil memecah-mecah fenomena mental dan fenomena materi, Anda akan kesulitan untuk merealisasi bahwa segala sesuatu, nama dan rupa tersebut adalah anicca, dukkha dan anatta, ya. Nah, inilah pentingnya pengetahuan Abhidhamma, karena Abhidhamma memberikan data yang akurat kepada Anda tentang pecahan-pecahan itu tadi, apa yang disebut sebagai paramata dhamma, dhamma yang hakiki, yaitu dharma, fenomena yang mempunyai sebawa lekanaknya sendiri, mempunyai karakteristik alamiahnya sendiri-sendiri, ya. Kalau di bab pertama kan saya memberikan contoh dengan kelereng kan, ya. Dengan memahami semua kelereng, Anda akan mudah untuk melihat ketidakkekalan dari semua fenomena tersebut. Nah, mari kita mulai. Sekarang kita akan melihat apa itu objek, ya. Dan nanti juga kita akan melihat subjeknya siapa, itu, ya. Saat ini kan mungkin Anda berpikir Anda melihat ke arah saya adalah Bante Keminda, yang melihat adalah Anda kan, gitu kan? Nah, kita akan belajar benar tidak. Kalau Anda melihat ke arah saya, berarti objeknya adalah Bante Keminda, yang melihat adalah akunya Anda itu tadi. Kita akan lihat, ya. Mari kita baca dari teks Abhidhamma Tak Sanggahanya yang kuning. Di dalam iktisar objek terdapat 6 jenis objek, yaitu objek bentuk, objek suara, objek bau, objek rasa, objek sentuhan, dan objek mental. Nah, ini 6 objek, Anda hafalkan, ya. 6 objek ini mempunyai wilayahnya masing-masing nanti, ya. Anda lihat yang pertama, objek bentuk itu adalah objek untuk mata. Jadi Anda mulai sekarang dirubah pemahaman Anda secara radikal bahwa yang Anda lihat bukan Bante Keminda, tetapi semata-mata hanya objek bentuk saja. Karena paramata dhammanya, dhamma yang hakikinya, ya, fenomena yang hakiki tidak ada Bante Keminda, yang ada hanyalah objek bentuk. Nah, dan nanti Anda akan mulai melihat, oh yang melihat bukan saya tetapi caku nyana dan seterusnya, ya. Pelan-pelan Anda akan dibawa masuk ke dalam, makin dalam sampai nanti selesai di bab ke-8 Anda masuk ke lapisan yang paling dalam dari semua fenomena, ya. Nah, jadi Anda hafalkan ada 6 objek. Kita baca lagi. Objek bentuk itu adalah objeknya mata kan, objek suara, ya, objek bau, objek rasa, sentuhan, dan objek mental. Bahasa Palinya Anda lihat itu di sana. Rupa ramana, sadaramana,
Gandharamana, Rasaramana, Potabbaramana, Dhammaramana. Itu terdiri dari dua kata, rupa aramana, sada aramana, ganda aramana, rasa aramana, potabba aramana, dhamma aramana. Ya, rupa. Ya, kita adopsi kan kata rupa ini dalam bahasa Indonesia juga kita ada kan, rupa kan mirip-mirip lah, tapi di sini kita terjemahkan sebagai bentuk, atau kadang juga kita terjemahkan sebagai materi, tetapi dalam konteks objek kita terjemahkan sebagai bentuk. Ya, sada kita tidak mempunyai kesamaan dengan bahasa Indonesia ya, tapi ganda kita punya loh, tahu nggak? Ganda nggak tahu ya? Ganda itu aroma, bau. Kalau orang di Pulau Jawa masih oh gandane arum, baunya harum. Ganda. Ada, kita adopsi itu. Rasa. Nah, diadopsi kan. Kalau Anda merasakan makanan apapun kan lewat lidah kan, objek dari lidah Anda, sensitivitas lidah atau pengindra lidah itu adalah rasa. Ya. Potabba kita tidak punya, itu sentuhan. Dhamma ya kita juga adopsi kata itu. Jadi ini adalah 6 objek yang dikenal di dalam Buddhism dan saya harap Anda hafalkan. Saya selalu mendorong Anda untuk menghafalkan bahasa Palinya sebenarnya. Kenapa? Karena akan lebih enak kalau Anda menghafal bahasa Palinya. Tapi kalau tidak ya sudah, nggak apa-apa. Untung gurunya biku. Jadi penuh hatinya pemaaf. Mari kita lihat penjelasannya. Seperti biasa kita di Wibawinitika didefinisikan dulu. Ikhtisar objek itu adalah ikhtisar pembagian objek-objek serta menguraikan objek-objek batin ya, dan juga kesadaran yang bisa mengambil objek-objek tersebut gitu. Ya, jadi kita akan membahas apa itu objek-objek tadi, kemudian kesadaran mana yang bisa mengambil objek-objek tersebut gitu ya. Bentuk atau rupa itu adalah objek apa? Mata kan? Ya. Adalah jenis materi yang mengalami perubahan warna. Warna ini kemudian terpantul ke batin sehingga akhirnya kita tahu ini merah, hijau dan lainnya, atau kemudian persepsi mengatakan ini adalah Bante Keminda. Jadi menarik ya, Abhidhamma mengatakan objek mata itu sebenarnya warna. Nanti di bab ke-6 ya, yang disebut objek mata di Abhidhamma warna. Jadi yang Anda lihat ini hanyalah gradasi warna saja. Gradasi warna, tapi karena perubahannya cepat sekali Anda seolah-olah melihat ini bergerak-gerak ya, wujudnya dari sini kosong, kemudian sini ada, gini kosong ada gitu. Padahal ini hanya perubahan warna saja. Perubahan warna, kemudian ada elemen angin menggerakkannya ya. Menarik ya. Ya karena memang ini sains sih. Ini Abhidhamma itu kan pengalaman meditatif Buddha. Memang yang beliau lihat pada saat mengalami penerangan sempurna itu seperti ini. Jadi ya, beliau melihat dengan samadhi beliau yang kuat ya, sati dan samadhi yang kuat. Kemudian panyanya memahaminya bahwa ini adalah warna gitu. Ilmu pengetahuan modern mengatakan apa? Sama enggak? Nah nanti dilakukan research ya, objek mata itu menurut ilmu pengetahuan modern apa ya. Nah Anda lihat warna ini kemudian terpantul ke batin, hadaya, jantung, hati, sehingga akhirnya kita tahu objek ini namanya siapa berdasarkan persepsi masa lalu kita yang kita sudah simpan di hati kita. Ya, saya tahu misalkan itu adalah TV ya atau AC karena persepsi saya di masa lalu sudah tersimpan bahwa benda seperti itu adalah AC kan. Ya. Jadi itu adalah objek dari mata, istilah ininya untuk sementara ini rupa, atau Anda juga bisa menyebutnya warna ya. Bahasa Palinya wanna, V-A-N titik bawah, N lagi titik bawah dan A. Wanna gitu. Ya, itu ada itu bahasa Pali itu di layar ya. Wanna wikaram. Ya, perubahan warna ya. V-A-N-N-A. Kita lihat definisi objek ada dua. Di dalam Abhidhamma kita menggunakan dua kata Pali untuk objek. Yang satu adalah aramana.
Yang kedua adalah alambana. Masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda tetapi merujuk kepada satu hal yang sama, yaitu objek. Aramana itu kayak arama, itu taman. Taman, kalau orang India dulu taman itu adalah tempat bersenang-senang gitu. Sama ya, Anda dulu waktu muda juga suka ke taman kan? Ngapain? Pacaran. Pacarannya ke taman, bersenang-senang di taman ya. Nah, objek disebut aramana karena objek adalah tempat cita dan cetasika untuk bersenang-senang. Ya, artinya apa? Ini hanya satu simbol saja, hanya satu perumpamaan saja untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap kali ada objek, cita muncul. Atau cita muncul karena menangkap objek tersebut. Paham ya? Jadi diibaratkan cita dan cetasika itu bersenang-senang di sana. Ya. Kemudian kata yang kedua adalah alambana. Alambana itu disebut alambana karena kesadaran dan faktor-faktor mental itu bergantung padanya. Ya. Tanpa adanya objek, cita tidak bisa muncul. Ya, kalau saya mengatakan cita tidak bisa muncul, Anda harus memahaminya cetasika juga tidak bisa muncul. Karena cita dan cetasika selalu muncul bersama-sama kan? Kadang kita hanya menyebutnya satu fenomena saja cita gitu, tapi kita memahaminya cetasika itu sudah termasuk. Jadi ada dua kata untuk objek, yaitu apa? Aramana dan alambana ya. Nah, jadi kalau alambana itu diberi perumpamaan seperti tongkat ya, atau kakek-kakek atau anak muda yang tidak bisa berjalan dengan normal ya, mungkin karena asam urat akhirnya membutuhkan tongkat untuk berjalan ya, tempat untuk menopang dia, untuk bergantung dia supaya dia bisa berjalan. Nah, cita juga membutuhkan objek untuk ditopang, untuk topangan supaya cita itu bisa berlangsung. Ya, tapi apapun itu penjelasannya, Anda harus ingat bahwa cita tidak bisa muncul tanpa adanya objek. Anda harus ingat juga contoh yang perumpamaan yang saya berikan tentang perumpamaan korek api ya. Pada saat ada gesekan antara indera pengindra kita dan objeknya, maka keluarlah api, keluarlah kesadaran yang melihat ke arah objek tersebut ya. Atau alambana itu sering juga di kitab komentar diberi perumpamaan seperti tali ya, tali yang diikatkan di antara dua tiang dan kemudian seseorang yang tidak bisa berjalan dengan normal, dia harus berpegangan pada tali itu supaya tidak terjatuh itu ya. Tali diikatkan di satu pilar ini dan pilar kedua itu, kemudian seseorang yang tidak bisa berjalan dengan baik, dia harus berpegangan pada tali supaya bisa sampai ke tujuannya dan kemudian tidak terjatuh. Itulah objek. Jadi perumpamaannya seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Seterusnya harap dibaca yang berwarna kuning. Sehubungan dengan hal tersebut, bentuk semata adalah merupakan objek bentuk. Demikian pula halnya dengan suara dan seterusnya adalah merupakan objek suara dan seterusnya. Ya, ini hanya untuk awal saja, untuk mulai memperkenalkan kepada Anda apa yang secara sehari-hari kita anggap dengar dengan suara ini sebenarnya adalah objek. Ya, apa yang disebut sadara mana objek suara ya. Jadi Anda mulai buat familiar, tidak hanya sekedar menyebut suara tetapi objek suara, objek bentuk, objek bau dan seterusnya ya. Penjelasannya dari Wibawini 3, bentuk itu sendiri adalah landasan warna. Anda ketemu istilah baru ini, landasan, tidak apa-apa ya, mulai familiar dulu. Nanti setelah subbab ini kita akan belajar tentang landasan. Bahasa Palinya ayatana. Ya. Bentuk itu sendiri adalah landasan warna, demikian pula dengan suara, yaitu landasan suara, bau adalah landasan bau dan seterusnya ya. Minggu lalu sudah secara sekilas saya bahaskan apa perbedaan antara pintu dan landasan. Pintu adalah tempat di mana kesadaran bertemu dengan objeknya, landasan adalah titik tempat di mana kesadaran diproduksi. Ya.
Jadi agak berbeda. Pelan-pelan kita akan mulai masuk makin dalam. Jadi kesadaran diproduksi di mana? Di landasan. Di hati nggak juga, tergantung kesadaran apa. Kalau kesadaran mata ya di landasan mata. Ya. Kemudian landasan sentuhan, nah ini Anda harus hati-hati, Anda harus hafalkan. Yang disebut landasan sentuhan atau objek sentuhan, objek dari sentuhan kita, ya, itu adalah materi, fenomena materi, rupa yang sesungguhnya terdiri dari 3 elemen, ya, kecuali elemen air. Kita mengenal 4 maha buta, 4 elemen yang besar, ya, 4 elemen yang primer, yaitu elemen tanah, air, patawi, apo, tejo, api, dan angin. Patawi, apo, tejo, wayo. Patawi datu, apo datu, tejo datu, wayo datu, ya. Elemen-elemen tanah, air, api, dan angin. 4 elemen ini adalah fenomena materi yang primer. Nanti ada 24 fenomena materi yang sekunder, yang bergantung kepada 4 elemen ini, gitu. Nah, yang disebut sebagai objek sentuhan, objek kulit Anda itu hanya 3 elemen kecuali elemen air. Jadi yang kita sentuh ini sesungguhnya itu hanyalah elemen tanah, elemen api, elemen angin, ya. Mungkin Anda bertanya, kita tidak bisa menyentuh air, Bante. Kalau Anda mengatakan kita sedang menyentuh air, itu sesungguhnya yang kita sentuh itu bukan air. Ya, sesuai dengan Abhidhamma, kita bicara tentang paramata dhamma, tentang dhamma-dhamma yang hakiki, ya, tentang dhamma yang benar-benar eksis sesuai dengan karakteristik alamiahnya, kan? Ya, yang kita sentuh, yang secara konvensional kita katakan sebagai air, itu sesungguhnya bukan air. Kalau Anda menyentuh air dan Anda merasakan tekanan, kelembutannya, maka yang Anda sentuh itu sesungguhnya adalah elemen tanah. Kalau Anda menyentuh air kemudian Anda merasakan dingin di telapak tangan Anda, maka Anda sedang merasakan elemen api. Bagus. Kalau anget airnya juga api, gitu, ya. Jadi elemen air itu tidak bisa dilihat dengan panca indera. Elemen air hanya bisa dilihat melalui proses kognitif pintu batin pada saat Anda bermeditasi. Ya, tidak dengan bola mata kita, dengan indera mata kita tidak, tetapi dengan batin melalui proses kognitif di pintu batin. Ya, nah, jadi objek panca indera itu fenomena apa? Mental atau materi? Objek panca indera apa? Mama? Materi, bagus. Bagus, ya. Nah, silakan dibaca yang kuning lagi. Tetapi objek mental ada 6, yaitu materi yang jernih dan transparan, pasada, materi yang lembut, kesadaran, faktor-faktor mental, nibbana, dan konsep. Kalau Anda mau bahasa palinya itu yang panjang itu loh. Pasada, sukuma, rupa, cita, cetasika, nibbana, panyati. Ya, ada 6, ya. Pasada, sukuma, cita, cetasika, kemudian apa? Nibbana dan panyati. Ya. Ini 6 objek dhamma, ada 6 objek dhamma. Saya terjemahkan sebagai objek apa di sini? Objek mental, ya. Dhamma aramana, sering orang menerjemahkannya sebagai objek pikiran, tetapi sesungguhnya tidak tepat juga kalau kita terjemahkan sebagai objek pikiran, karena ada nibbana juga di sana. Nibbana tidak bisa ditangkap oleh pikiran, kan? Ya, jadi kita lebih tepat sebenarnya menerjemahkannya sebagai objek mental saja, fenomena mental. Ya, jadi itu juga harus Anda hafalkan.
Objek dhamma ada berapa? Mari kita baca bahasa Palinya coba biar Anda familiar. Pesada, ya, semua itu tadi ya adalah objek mental dan karena dia objek mental maka ditangkapnya melalui proses kognitif di pintu batin, bukan proses kognitif di 5 pintu atau di pintu panca indera. Jadi ini proses kognitif yang berbeda akhirnya ya. Nah, kita akan lihat pesada. Pesada itu ada 5 ya. Kita terjemahkan saja sebagai pengindra ya. 5 pengindra itu adalah materi sensitif yang bentuknya transparan dan jernih sesuai dengan namanya pesada ya. Yang minggu lalu sudah sempat secara sekilas itu saya bahas, yaitu ada cakuk pesada ya, pengindra mata, sota pesada, pengindra telinga, pengindra hidung, pengindra lidah dan pengindra tubuh. Ada 5 pengindra, ada 5 pesada gitu. Sukuma rupa ya, kita ini saya perkenalkan pelan-pelan. Kita nanti di bab ke-6 akan menganalisa fenomena materi menjadi 28 fenomena mental. Fenomena materi ya. Dari 28 fenomena materi itu ada pembagian 2 kelompok besar, kelompok materi yang kasar dan kelompok materi yang lembut. Ya, sukuma rupa itu adalah materi yang lembut. Ya, kemudian kebalikannya kelompok yang satunya adalah materi yang kasar. Ya, olarika rupa. Ya, materi yang kasar. Materi yang kasar itu terdiri dari 12 materi. Apa saja? 5 panca indera kita. Ya, dan objeknya masing-masing. Coba, kalau Anda hitung objek dari panca indera ada berapa fenomena materi coba? Sada, rupa, warna 1 kan? Sada, 1 lagi kan? Kemudian ganda 1 kan? Rasa 1 kan? Sentuhan ada berapa? 3 kan elemen tadi? Elemen tanah, air dan tanah, api dan angin. 4 tambah 3 berapa anak-anak? 7 objek dari panca indera. Panca inderanya ada berapa tadi? 5 tambah 7 berapa anak-anak? 12. 28 dikurangi 12 ada berapa anak-anak? 16 materi sisanya disebut sebagai sukuma rupa atau materi yang lembut. Nah, apa saja materi yang lembut? Ya, salah satunya elemen air. Kenapa lembut? Karena nggak bisa dikognisi secara mudah dengan panca indera ataupun batin gitu ya. Tidak mudah untuk mengkognisinya gitu. Salah satunya elemen air, kemudian bawa. Bawa itu apa? Materi yang menjadi ciri jenis kelamin. Masing-masing dari kita mempunyai satu rupa bawa, satu bawa jenis kelamin kan. Kemudian hadaya. Hadaya watu itu adalah landasan hati, ya itu juga satu materi. Jiwitindriya rupa, ya jiwitindriya, jiwita indra, yaitu berarti apa? Kita mengenal cetasika jiwitindriya kan, ini yang rupanya, ya fungsinya sama dengan cetasika jiwitindriya, ya. Ahara. Ahara itu adalah sari-sari makanan. Ya, itu beberapa contoh dari berapa tadi? 16 materi yang lembut. Ya, untuk sementara cukup itu dulu. Ya. Jadi ada berapa materi yang lembut? 16 ya, nanti di bab ke-6 kita akan belajar. Kalau saat ini Anda nggak hafal tidak apa-apa, Anda tinggalkan saja, cukup untuk general knowledge saja ya. Anda tahu ada yang disebut materi lembut, ada yang disebut materi kasar. Materi kasar adalah panca indera kita beserta objeknya, karena dia berbenturan langsung, makanya kasar. Ya, panca indera dan objek ini kan benturan terus, gitu, maka disebut kasar. Oke, pasada sukuma sudah sukuma rupa, cita ya. Cita juga bisa menjadi objek batin kita kan. Kalau Anda mengamati loba mula cita kan bisa kan? Sering kan? Yang sering kan 12 akusala cita kan Anda pasti kenal kalau 12.
sehari-hari datang. Ya tidak? Jadi cita juga bisa menjadi objek batin kita. Betul? Objek mental. Cetasika juga, apalagi cetasika. Kalau Anda marah, nah itu dosa cetasika. Gitu? Kalau meta Anda sedang muncul, maka itu dosa cetasika. Kalau Anda sedang berdana, aloba cetasika sedang muncul. Ya, jadi cetasika pun juga bisa menjadi objek mental, objek batin kita. Ya, cita, cetasika, nibbana. Nibbana itu adalah objek mental dan hanya bisa dialami melalui proses kognitif pintu batin, tidak bisa dialami melalui pintu mata dan pintu panca indera yang lain. Jadi Anda tidak bisa melihat nibbana dengan mata, tapi Anda bisa melihat nibbana dengan pintu batin. Ya, panyati, apa itu panyati? Konsep. Ya, Bante Keminda ini panyati, laptop ini panyati, mikrofon panyati, semua ini panyati. Ya, karena sesungguhnya tidak ada Bante Keminda. Yang ada apa ini? Objek warna atau objek bentuk. Ya, tidak ada TV. Yang ada apa? Sebenarnya hanyalah gabungan dari elemen-elemen tadi. Gitu. Kalau kita sentuh, berarti itu kita tidak sedang menyentuh TV, tetapi objek sentuhan dan seterusnya. Ya, itu panyati, nama-nama yang sudah kita sepakati untuk memberikan nama kepada benda-benda tertentu, itulah yang disebut konsep. Ya. Nah, jadi Anda lihat di sini objek mental ada 6. Anda lihat tadi saya di awal sudah mengatakan kepada Anda bahwa cita dan cita itu bisa menjadi objek, bisa juga menjadi subjek yang menangkap objek ataupun juga yang ditangkap atau sebagai objek itu sendiri, ya. Nah, kita lanjutkan penjelasannya. Dengan mengecualikan 5 objek panca indera dan indranya masing-masing, maka sisanya adalah 16 materi yang lembut. Tadi sudah saya bahas, ya. Mari kita teruskan lagi. Silakan dibaca yang kuning. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk semua kesadaran yang muncul melalui pintu mata adalah hanya objek bentuk saja. Itu pun yang masa kini. Demikian juga suara dan lain-lain adalah objek untuk kesadaran yang muncul di pintu telinga dan seterusnya. Dan mereka juga hanya masa kini. Ya, Anda perhatikan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk semua kesadaran yang muncul melalui pintu mata, berarti untuk semua kesadaran yang ada di diagram proses kognitif pintu mata, ya, semua dari mulai panca dwara wajana, sampati cana, panca dwara wajana, caku winyana, sampati cana, santirana, wotapana, jawana, tadaramana, semua mengambil objek bentuk masa kini, saat ini. Artinya apa? Saat ini, yang dimaksud dengan saat ini adalah yang sedang berlangsung, sedang terjadi, sedang eksis. Jadi panca indera kita itu hanya bisa melihat objek yang present, yang saat ini sedang berlangsung. Panca indera kita tidak bisa melihat objek yang sudah lewat. Kalau objek itu sudah lewat, yang melihat siapa? Yang menangkap siapa? Pintu batin. Tidak bisa pintu panca indera. Kalau ada seseorang yang punya kesaktian, bisa melihat masa depan, oh besok akan terjadi begini, begitu, begini. Saya melihat, ya, seseorang, misalkan saya melihat, bukan saya lah, ini orang yang itulah yang sakti. Saya melihat Anda besok akan dapat uang sekian miliar. Nah, dia melihat, dia melihatnya dengan mata atau dengan mana? Batin. Paham? Objek masa lalu dan objek masa depan tidak bisa dilihat dengan panca indera. Paham ya? Menarik tidak? Akan merevolusi cara pandang Anda tidak? Jadi apabila objek itu masa lalu sudah lenyap, berarti yang menangkap nanti batin. Apabila itu objek yang belum muncul, yang akan terjadi besok, maka yang akan menangkap adalah batin. Artinya melalui proses kognitif pintu batin. Makanya tadi di grup saya katakan kepada Anda, hafalkan proses kognitif tadi di pintu panca indera dan di pintu batin.
batin. Hafalkan proses-prosesnya, itu urut-urutannya. Nah, untuk proses kognitif pintu panca indera, diagram yang saya berikan hanyalah proses kognitif pintu mata, tetapi Anda pahami untuk proses kognitif pintu telinga, hidung, lidah, dan tubuh itu sama, ya, urut-urutan cita kesadarannya sama, hanya Anda tinggal ganti kesadaran mata dengan kesadaran telinga, kesadaran hidung, dan seterusnya. Paham ya? Jadi semua proses kognitif di pintu panca indera urut-urutannya seperti di diagram tersebut. Yang berbeda hanyalah kesadaran mata dirubah kesadaran telinga dalam hal kita sedang berbicara tentang menangkap objek suara dan seterusnya ya. Ya, jadi mudah kan? Baik. Nah, ini juga agak rumit. Anda harus benar-benar hafalkan ini. Mari kita baca. Tetapi objek untuk kesadaran yang muncul melalui pintu batin ada 6. Dan objek tersebut bisa masa kini, masa lalu, masa depan, atau terbebas dari waktu, sesuai dengan situasinya. Kalau tadi kita berbicara tentang proses kognitif pintu panca indera, objeknya apa? Objeknya masing-masing, tetapi harus yang masa kini atau saat ini, present. Ya, artinya apa? Sedang terjadi, sedang berlangsung. Ya, belum lenyap, dia sedang berlangsung, ya, sedang muncul, gitu, ya. Tapi pintu batin, proses kognitif melalui pintu batin, dia bisa mengambil objek dalam berbagai bentuk. 6 objek tadi itu bisa diambil semua sama dia. Nah, Anda mungkin bertanya, loh, bagaimana batin melihat warna, Bante? Bisa nggak sih batin melihat warna? Anda meditasi sering melihat warna nggak? Sering kan? Kelap-kelip warna kan? Ya, cahaya, kadang merah, hijau, biru, macam-macam kan? Ya, itu yang melihat bukan bola mata loh itu. Yang melihat adalah murni proses melalui proses kognitif pintu batin. Pada saat Anda bermeditasi, Anda sering suka mendengar suara enggak? Tidak dengan telinga. Pada saat karena itu suara itu bisa muncul dari jauh, di mana telinga sudah tidak mampu menjangkaunya. Tapi batin masih bisa mendengarkannya. Sering mendengar enggak dewa memanggil-manggil Anda? Atau peta memanggil-manggil Anda? Ya. Nah, pada saat itu Anda sudah tidak mendengar melalui telinga lagi. Ya. Kalau Anda bercakap-cakap dengan makhluk halus, Anda sudah tidak bercakap-cakap dengan mulut Anda lagi. Ya. Makanya proses mendengarnya sudah tidak melalui telinga lagi, tetapi Anda bisa mendengar suaranya. Ya. Makanya dikatakan semua 6 objek kan? Ya. Anda baca itu melalui ada 6. Dan objek tersebut bisa masa kini, masa lalu, masa depan. Berarti ada berapa objek bisa diambil melalui pintu batin? 6. Dari masa kapan saja? Masa kini, masa lalu, masa depan. Ya, baik. Masa depan dalam hal misalkan seseorang bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi besok, ya. Itu melalui pintu batin. Terbebas dari waktu. Apa itu? Istilah terbebas dari waktu itu merujuk kepada 2 objek, yaitu nibbana dan panyati. Ya. Nibbana dikatakan terbebas dari waktu. Kenapa? Karena sebawanya sifat alamiah dari nibbana, sabhawa lakana, karakteristik alamiah dari nibbana itu tanpa kemunculan, tanpa keberlangsungan, dan tanpa kelenyapan. Nibbana itu tidak pernah muncul, tidak pernah berlangsung, tidak pernah lenyap. Loh, kok ada ya Bante gitu. Itulah nibbana. Kita tidak bisa mengatakan nibbana itu masa lalu, masa sekarang, masa depan, tidak. Ya, sulit lagi ya, pelan-pelan. Jadi nibbana itu kala wimuta, terbebas dari waktu, ya. Konsep juga dikatakan kala wimuta, terbebas dari waktu. Ya, Anda tahu kan konsep ini, semua nama-nama ini adalah konsep, itu dikatakan terbebas dari waktu. Kenapa? Karena konsep tidak mempunyai sebawa, tidak mempunyai karakteristik alamiah. Paham? Di kelas bab pertama kita sudah diskusi banyak tentang karakteristik alamiah kan. Kenapa hanya ada 89.121 cita atau 28 rupa? Karena hanya itu yang mempunyai karakteristik alamiah. Ya. Karakteristik alamiah elemen tanah apa?
keras dan atau lunak dan seterusnya gitu ya. Nah, konsep tidak mempunyai karakteristik alamiah itu. Makanya konsep disebut kala wimuta, terbebas dari waktu. Kita tidak bisa mengatakan konsep itu masa lalu, masa sekarang atau masa depan ya. Karena ya dengan kata lain konsep itu sesungguhnya tidak eksis. Tidak ada yang disebut konsep. Ya tapi kan ada ini TV, ya itu adalah hasil konstruksi batin pikiran kita saja. Gitu. Hasil ciptaan dari pikiran kita. Kita memberinya nama itu TV, ini AC, itu jam, ini gedung dan lain sebagainya. Ini hanya konstruksi dari pikiran kita saja. Tetapi dalam pengertian yang hakiki, yang paling tinggi, yang puncak, konsep itu tidak eksis. Tidak ada Bante Keminda. Yang ada adalah objek, rupa atau warna. Ya. Nah, terbebas dari waktu sesuai dengan situasinya. Nah, ini harus Anda garis bawahi. Sesuai dengan situasinya. Nanti akan kita bahas satu-satu, ya. Jadi untuk sekarang yang Anda harus saya resume lagi, Anda pahami. Sekarang kita akan apa yang sudah kita pelajari itu ada 2 poin penting yang harus Anda ingat-ingat, yaitu objek yang ditangkap melalui proses kognitif pintu panca indera. Panca dwara witi bahasa Palinya, proses kognitif 5 pintu atau panca indera, samalah ya. Mano dwara witi, proses kognitif pintu batin. Jadi kalau kita berbicara objek, Anda harus mulai bisa menggabungkan, mengkaitkan dengan proses kognitif tadi. Saat ini saya baru sampaikan 2 proses kognitif ini dulu ya. Nanti di bab keempat ada beberapa proses kognitif lagi. Pada saat seseorang mencapai jana, proses kognitifnya berbeda. Pada saat seseorang berhasil muncul magga, proses kognitifnya berbeda ya. Kemudian pala sama pati, proses kognitifnya berbeda. Apinya, kesaktian, proses kognitifnya berbeda. Tetapi 2 kelompok besar ini saja yang Anda pahami saat ini, yaitu proses kognitif pintu panca indera dan proses kognitif pintu batin. Dengan mengkaitkan dengan proses kognitif ini, maka Anda akan lebih mudah untuk membayangkan bagaimana cita menangkap objeknya ya. Nah, saya ulangi lagi, berarti di proses kognitif pintu 5 pintu, objeknya masa kapan? Kalau di pintu batin objeknya 3 waktu dan terbebas dari waktu. Kita singkat gitu, 3 waktu dan terbebas dari waktu sesuai dengan keadaannya. Mari kita bahas. 6 objek yang muncul di pintu batin adalah objek bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan, dan mental. Tadi sudah saya sampaikan. Nibbana dan konsep itu tidak hancur. Keduanya tidak bisa dibedakan ke dalam masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Itulah mengapa keduanya disebut sebagai terbebas dari waktu. Ini alasan dari Wibawinitika, alasan dari kitab komentar yang lain seperti yang tadi saya katakan. Nibbana dikatakan terbebas dari waktu. Kenapa? Karena sebawanya, karakteristik alamiahnya tidak muncul, tidak bertahan, tidak lenyap. Panyati disebut sebagai terbebas dari waktu karena tidak mempunyai sebawa, tidak mempunyai karakteristik alamiah ya. Nah, ini dia, sesuai dengan situasinya Anda garis bawahi, karena kita akan membahas pelan-pelan. Artinya sesuai dengan jawananya ya, sesuai dengan jawananya. Nanti kalau di proses kognitif pintu panca indera ya, jawananya apa? Kalau jawananya kama loba mula cita, dosa mula cita, atau kama wacara jawana, nanti objeknya khusus itu. Atau yang proses kognitif pintu batin adalah pengetahuan langsung. Anda kenal dengan satu kata baru lagi, abinya, abinyana. Abi itu yang lebih tinggi ya, nyana itu pengetahuan yang lebih tinggi, atau sering bahasa sehari-harinya ini adalah kesaktian gitu. Istilah teknisnya abhidhamanya disebut abinya, pengetahuan lebih tinggi, pengetahuan langsung, melihat langsung
Menariknya istilahnya adalah pengetahuan langsung, penglihatan langsung. Kesaktian itu karena itu adalah pengetahuan langsung. Seseorang bisa melihat besok akan terjadi sesuatu seperti ini karena ini pengetahuan langsung. Dia sudah melihatnya terlebih dahulu. Buddha bisa meramalkan Dewa Datta nanti begitu keluar dari neraka dia akan menjadi Paceka Buddha yang bernama siapa? Atisara ya. Ya, itu karena beliau melihat dari proses keberlangsungan pancakandanya Dewa Datta nanti berakhirnya akan jadi Paceka Buddha. Ya, dia melihat langsung, beliau melihat langsung. Makanya disebut abhinya, pengetahuan langsung atau kesaktian. Meskipun ya pengetahuan langsung ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pengetahuan langsung atau kesaktian yang duniawi, ya. Yang duniawi, ada juga pengetahuan langsung yang bersifat adi duniawi, ya. Yang duniawi itu misalkan apa sih? Idik wida, kesaktian. Dari satu tubuh berubah menjadi banyak tubuh, gitu kan? Dari banyak kemudian kembali menjadi satu lagi, bisa menembus tembok. Itu idik wida, kesaktian, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dibak sota, telinga dewa, bisa mendengar suara yang jauh, bisa mendengar suara dewa di atas sana, bisa mendengar suara peta di sekeliling kita. Ya, bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar dengan telinga normal gitu. Ya, itu dibak sota. Kemudian yang ketiga itu kesaktian duniawi itu adalah para cita wijanana, membaca pikiran orang lain, mengetahui, memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ya nanti di bab keberapa ini ya? Mungkin 4 ya. Kita akan mulai belajar yang gini-gini loh. Seneng nggak? Nanti bab kelima Anda udah sakti semua. Wah, keren. Sakti, waduh, bahaya ini, bisa baca pikiran saya ini. Teks kita mengatakan ya, seorang pudujana tidak bisa membaca pikiran Sotapanna. Seorang Sotapanna tidak bisa membaca pikiran Sakadagami, ya. Kualitas level yang rendah tidak bisa membaca level yang tinggi. Mereka hanya bisa membaca yang satu level atau yang di bawahnya gitu. Gitu. Nah, apa tadi udah sampai mana? Para cita wijanana. Ya. Membaca pikiran. Itu yang ketiga tadi ya. Kemudian yang keempat yang duniawi adalah pubeniwasa nusatinyana, yaitu pengetahuan untuk melihat kehidupan lampau. Itu kesaktian, abhinya juga itu pengetahuan tertinggi, pengetahuan yang lebih tinggi atau pengetahuan langsung, ya, mengetahui kehidupan lampau Anda. Kemudian yang terakhir adalah dibacaku, mata dewa. Ya, Anda bisa melihat dewa, bisa melihat makhluk halus, ya, karena Anda mempunyai dibacaku. Nah ya, meskipun itu dikatakan caku, tetapi caku di sini bukan caku yang ini, matanya bukan yang mata ini ya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi sesuai dengan situasinya itu tergantung pada jawana yang muncul di proses kognitif pintu batin, karena masing-masing nanti objeknya akan berbeda. Kita lihat seterusnya. Objek untuk impuls indrawi berarti jawana indrawi, kecuali yang memproduksi senyuman. Saya tanya dulu, ada berapa kama wacara jawana? Kita kan kemarin sudah pecahkan 55 jawana menjadi 2 kelompok besar kan. Ada berapa yang disebut kama wacara jawana atau impuls lingkup indrawi? Yang tengah? 29, bagus. Ya. Nah, berarti di sini impuls indrawi kecuali yang memproduksi senyuman. Artinya ada 28, apa saja? Kabari saya nanti ya. Kita tidur dulu dah. Aku salah 12, bagus. Maha kusala dan maha kiriya 16, 28 ya. 28 ini yang dimaksud di sini karena ada kecuali yang memproduksi senyuman. Objek dari itu tadi 28 jawana itu tadi yang indrawi kama wacara jawana adalah 6 objek.
yang bisa muncul di salah satu dari 3 waktu, tikalika, dan bisa juga terbebas dari waktu. Ya, jadi Anda bayangkan kalau misalkan aku salah cita sedang muncul, dia bisa mengambil objek apa saja. Apa saja? Kalau itu pintu mata, ya objek mata kan, objek bentuk kan. Kalau itu adalah pintu telinga, berarti suara kan. Jadi objek panca indera bisa diambil. Objek mental bisa diambil oleh aku salah cita enggak? Bisa. Ya tergantung. Kalau pada saat itu misalkan yang muncul di pintu batin, ya, seseorang sedang mengingat-ingat, waduh, dulu dia bisa mencapai jana, kalau di kitab suci ya. Dulu dia bisa mencapai jana, kemudian dia meditasi terus, sudah diulangin terus tapi nggak bisa mencapai. Akhirnya setelah itu direnung-renungkan muncul aku salah citanya, kejengkelannya muncul, ya. Nah, kejengkelannya muncul karena mengambil objek apa? Pengalaman, kesadaran jana. Ya, jadi cita bisa diambil, gitu. Atau misalkan aku salah cita juga bisa muncul dengan mengambil dosa cetasika. Ya, pada saat Anda tutup mata, tiba-tiba Anda mengingat teman Anda yang dulu menyakiti Anda, kemudian dosa cetasika muncul, ya, dan kemudian dosa cetasika itu ditangkap oleh aku salah jawana juga, oleh jawananya dosa juga. Dosa menangkap dosa. Bisa, ya. Jadi itu, paham ya? Enggak paham atau enggak paham? Enggak paham ya? Oh. Hah? Kenapa? Coba memahami. Makanya apa? Dibayangkan di proses kognitifnya. Pintu batin. Ya, bisa pintu batin, bisa tadi tentang apa sih? Sesuai dengan situasinya, pintu batin ya, pintu batin. Sorry, di pintu batin. Nah, Anda di pintu batin itu tergantung kepada situasinya, yaitu apakah jawananya itu kama wacara jawana. Ya, kalau jawananya adalah kama wacara jawana, maka di pintu batin itu dia bisa menangkap 6 objek yang muncul di salah satu dari 3 waktu dan juga bisa terbebas dari waktu. Yang terbebas dari waktu berarti menangkap apa? Nibbana mana bisa? Bisa enggak? Nibbana bisa ditangkap pada saat pacawekana, refleksi, merenungkan pencapaian nibbananya. Ya, bisa. Kita Anda belum sampai. Atau konsep panyati, ya. Kenapa memproduksi senyuman tidak dimasukkan di sini? Kenapa? Karena memproduksi senyuman pada arahat dikatakan tidak bisa mengambil konsep sebagai objeknya, maka dipisahkan. Ya, arahat pada saat tersenyum dia tidak tersenyum karena melihat konsep atau mendengar konsep, tidak. Dia melihat objek lingkup indrawi, yaitu 54 kesadaran lingkup indrawi, atau melihat cetasika yang terkait yaitu 52 dan 28 rupa, tetapi tidak konsep. Objek kecil istilahnya, parita aramana. Masih ingat nggak kenapa arahat tersenyum dengan hasitupada? Ada yang dulu bertanya kan? Ada nggak? Nanti ada kali ya di akhir ya. Ada nggak? Di slide ada ya. Tersenyum karena keadaan yang riang gembira, itu pahata. Ketika arahat melihat ada objek rupa yang nyaman untuk bermeditasi, objek bentuk yang nyaman untuk bermeditasi dan seterusnya, dia bisa tersenyum. Mari kita lanjutkan. Objek untuk yang memproduksi senyuman hanya yang muncul di salah satu dari 3 waktu, jadi merupakan objek kecil. Berarti konsep tidak termasuk ya. Makanya dibedakan dengan yang di atas. Nibbana juga tidak termasuk.
Ya, nibbana tidak diambil oleh Hasitupada. Ya. Selanjutnya, kalau tadi adalah impuls indrawi, sekarang adalah impuls pengetahuan langsung atau pengetahuan yang lebih tinggi, abhinya, yang muncul di mata dewa dan lain-lain. Itu adalah sesungguhnya juga 6 objek yang bisa muncul di salah satu dari 3 waktu, dan bisa juga terbebas dari waktu sesuai dengan situasinya. Saya akan perkenalkan sedikit apa itu abhinya. Ya, apa itu pengetahuan langsung? Pengetahuan langsung itu sesungguhnya adalah rupa wacara jana yang kelima, kusala yang kelima, atau kiriya yang kelima. Ya, jadi abhinya itu sesungguhnya adalah jawana yang kelima. Jana yang kelima. Rupa wacara jana yang kusala yang kelima, dan rupa wacara jana yang kiriya yang jana yang kelima. Ya. Jadi kalau menurut Buddhism, kesaktian yang benar-benar kesaktian itu hanya akan bisa dicapai oleh mereka yang sudah menguasai semua jana. Jadi kalau kita bicara tentang metode Abhidhamma, ada 9 jana kan, 5 rupa wacara jana dan 4 arupa wacara jana. Prosesnya seseorang yang ingin memiliki kesaktian, mereka harus selesai dengan semua jana tadi, 9 jana. Kemudian dia masuk ke jana yang kelima dan diolah secara khusus sehingga akhirnya kalau dia sukses, dia akan mempunyai kesaktian. Kalau yang duniawi ya salah satu dari 5 kesaktian tadi. Jadi itu adalah satu latihan khusus yang harus dilatih secara khusus oleh mereka yang sudah menguasai semua jana, baik itu rupa wacara jana ataupun arupa wacara jana. Dan kemudian dengan berlandaskan jana yang kelima, dia mengolahnya secara khusus sehingga akhirnya muncul pengetahuan langsung. Jadi kesaktian di Buddhism tidak akan muncul pada mereka yang tidak menguasai jana. Karena ini adalah latihan khusus ya, yang diolah secara khusus dengan berdasarkan fondasi landasan jana yang kelima ya. Nah, dia bisa kusala, bisa kiriya. Dalam hal arahat dan Buddha, maka yang muncul adalah kiriya. Kemudian objek untuk kesadaran yang lainnya adalah masa lalu atau terbebas waktu sesuai situasinya. Itu kesadaran lain berarti apa? Mahagata jawana. Nah, tadi kan abhinya itu hanya jana ke 5. Kalau mahagata jawana berarti bisa jana 1, jana 2, jana 3. Bisa juga jana yang kelima tetapi tanpa pengolahan khusus. Bisa. Ya, jana yang kelima bisa. Nah, objeknya berbeda. Objeknya apa? Kalau mahagata itu objeknya apa? Semua dari rupa wacara jana dan arupa wacara jana itu objeknya adalah konsep, kecuali arupa yang nomor 2 dan arupa yang nomor 4. Dari semua jana ya, objeknya adalah konsep. Nafas itu anapanasati, nimitanya itu adalah konsep. Ya, kasina itu juga konsep. Ya, kemudian objek-objek yang lain, Brahma Wihara itu juga konsep. Ya, semua konsep kecuali objek dari arupa wacara jana yang kedua dan arupa wacara jana yang keempat. Arupa wacara jana yang kedua objeknya apa? Kesadaran arupa yang pertama, berarti bukan konsep tetapi kebenaran hakiki. Para mata dhamma kan, cita kan? Betul tidak? Objeknya adalah cita arupa yang pertama. Arupa cita yang pertama. Arupa jana yang keempat objeknya apa? Arupa jana cita yang ketiga. Jadi bukan konsep. Ya, itu harus Anda bedakan. Itu mahagata jawana. Kemudian ada lagi lokuttara jawana, maga dan pala. Mengambil apa objeknya? Nibbana saja. Tidak bisa objek yang lain. Jadi maga dan pala hanya bisa mengambil satu objek, yaitu
bana, tidak ada objek yang lain yang bisa diambil. Saya rangkumkan yang harus Anda pahami ini untuk membantu Anda karena topik ini agak rumit, makanya saya bantu dengan rangkuman, yaitu satu, objek di proses kognitif 5 pintu panca dwara widi itu objeknya adalah 5 objek yang masaki. Nih, bukan yang masaki. Tuh. 2. Objek di proses kognitif pintu batin mano dwara widi adalah 6 objek di 3 waktu, terbebas dari waktu, tergantung situasinya. Sudah kita uraikan ya. Nah, 5 menit atau 10 menit kita manfaatkan untuk melihat handout yang saya bagikan. Ya. Anda dapat semua ya? Oke, kita lihat. Objek dibedakan menjadi 6 jenis sesuai dengan 6 indera terkaitnya masing-masing, yaitu dan seterusnya kita sudah pelajari. Mendefinisikan objek juga sudah kita bahas ya. Kemudian halaman yang kedua, pengelompokan cita sesuai dengan objeknya. Cita di pintu mata dan lain-lain ya. Cita yang muncul di pintu mata ada 46, kita kemarin sudah belajar ya. Mereka hanya mempunyai satu objek, yaitu objek bentuk yang berada di masa kini. Demikian pula halnya dengan suara dan seterusnya. Artinya tadi yang sudah saya katakan, semua cita yang muncul di proses kognitif pintu panca indera, objeknya adalah objek panca indera yang terkait, tapi harus masa kini. Nih, bukan masa lalu, masa depan atau terbebas dari waktu. Cita di pintu batin ada 67 yang bisa muncul di sana. Minggu lalu kita sudah pelajari. Mereka mempunyai 1 dari 6 jenis objek, baik masa kini, masa lalu, masa depan atau bebas waktu, tergantung pada keadaan. Tadi sudah ya kita bahas. Cita di bebas pintu kita tadi belum. Ya. Karena ini belum, kita lompati dulu, kita langsung ke bawah itu. Pengelompokan cita sesuai dengan objeknya khusus. Dalam pengelompokan secara khusus, 6 objek itu kita pecah, kita bedakan lagi menjadi 4 jenis. Ini untuk mempermudah Anda ya, yaitu objek lingkup indrawi, kama wacara aramana. Apa saja itu objek lingkup indrawi? 54 cita, kama wacara cita, 52 cetasika, 28 rupa ya. Kemudian objek yang lebih tinggi mahagata, berarti berapa cita mahagatanya? Ya. Ya. Cetasika yang bisa bergabung berapa? Secara umum dikatakan 30. Ya, 30. Objek konsep itu tersendiri, nibbana tersendiri. Jadi ada kama wacara aramana, mahagata aramana, panyati dan nibbana aramana. Mari kita lihat halaman berikutnya. Cita dengan objek lingkup indrawi saja, ini kita sudah pelajari. Ada 25. Gini. Cita yang hanya bisa menangkap objek lingkup indrawi saja ya. Apa tadi Anda tulis tadi lingkup indrawi apa? 54 kama wacara cita, kemudian atau di tabel harusnya ada ini. Ya, yang ikhtisar ya, klasifikasi objek ya. Itu lebih mudah. Kita itu lihat caku winyana, berarti kesadaran mata. Ada berapa? Angka 2 kan sampingnya kan. Berarti caku winyana, kesadaran mata ada 2 cita. Objeknya adalah bentuk atau warna yang saat ini. Realitas hakikinya para mata damanya namanya warna. Yang kanan itu kan? Ya. Sota winyana ada 2, objeknya adalah hanya suara saat ini, namanya adalah sadda. Gana winyana 2, bau saat ini, nama rupanya adalah ganda. Jiwa winyana 2, rasa di saat ini, nama realitas hakikinya adalah rasa. Kayak winyana, nama ininya potaba, tapi Anda tahu bahwa potaba ini sesungguhnya terdiri dari 3 elemen kan, kecuali elemen air. Bagus. Nah sekarang manodhatu. Manodhatu ada 3 kan, apa saja itu manodhatu? Panca dwara wajana cita 1 dan 2 sampatit jana cita. Kalau Anda ingat proses kognitif pintu panca indera, manodhatu itu mengapit kesadaran panca indera. Paham? Anda bayangkan? Lihat tabel
proses kognitif pintu panca indera. Yang mengapit kesadaran mata apa? Mama, pancadwara wajana cita dan sampati cana cita, atau kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera dan kesadaran yang menerima. Artinya apa? Dia bisa muncul di proses kognitif pintu telinga juga kan? Di pintu panca indera yang lain dia juga tempatnya di situ. Makanya dikatakan manodatu objeknya ada 5 objek. Dan dia harus yang saat ini ada di tabel ya, klasifikasi. Ya. Realitas hakikinya adalah rupa, tapi di sini hanya disebut 5 objek, tapi kita paham bahwa itu wana, sada, ganda, rasa, podaba. Ya. Kemudian ini taddaramana. Ya. Taddaramana itu bisa muncul di proses kognitif pintu panca indera dan juga bisa muncul di proses kognitif pintu batin. Ya. Taddaramana ya, pada saat dia muncul di proses kognitif pintu panca indera, dia mengambil objek yang saat ini ya. Tapi kalau dia muncul di proses kognitif pintu batin, dia bisa mengambil objek apapun, masa lalu, masa kini, masa depan, dan terbebas dari waktu juga bisa ya, taddaramana. Nah, taddaramana hanya bisa mengambil objek lingkup indrawi. Taddaramana tidak bisa mengambil objek mahagata. Taddaramana tidak muncul di proses kognitif pencapaian jana. Ya. Jadi taddaramana hanya bisa mengambil objek lingkup indrawi. Nah, apa itu objek lingkup indrawi? Definisinya yang samping sebelah kanannya. 54 kama wacara cita. Cetasika yang berasosiasi berarti 52 dan 28 rupa. Hasitu pada juga sama. Meskipun hasitu pada tadi sama ya, tidak bisa mengambil konsep juga, sama. Ya, jadi saya rasa untuk kelas kita malam hari ini kita cukup. Kalau kita lanjutkan nanti meledak Anda semua. Berasap. Baik, terima kasih.